I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, sang alien MotoGP, kembali menggemparkan dunia balap. Setelah kepindahannya yang kontroversial ke Ducati, dominasinya tak terbendung. Tapi, tahukah Anda apa yang menjadi kunci kesuksesannya? Ternyata, jauh sebelum merebut gelar juara dunia, Marquez terobsesi dengan data seorang legenda, Casey Stoner. Pengakuan mengejutkan ini membuka tabir rahasia di balik gaya balap Marquez yang agresif dan penuh perhitungan. Gaya balap yang membuatnya seolah tak tersentuh di atas Desmos Sedici, meninggalkan para rivalnya jauh di belakang. Apakah ini kunci Marquez meraih gelar juara dunia ke-9-nya musim ini? Mari kita ulas lebih dalam. Scott Redding, mantan pembalap MotoGP, membongkar fakta menarik ini dalam sebuah podcast. Menurutnya, Marquez mudah mempelajari data Stoner secara mendalam, bahkan meniru gaya balapnya yang khas. Mark belajar dari Casey. Mark melihat data Casey, ungkap Redding. Dari yang saya dengar, Mark seperti Stoner. Sekarang Mark membalap seperti Stoner. Redding menambahkan bahwa kesamaan gaya balap keduanya sangat mencolok, terutama dalam cara mereka menikung dan mengangkat motor. Gaya balap inilah yang membuat Marquez sering mengalami kecelakaan hebat, karena ambisinya untuk selalu menjadi yang tercepat. Marquez sendiri mengakui adanya perbedaan signifikan antara motor Ducati dan Honda, terutama dalam hal kecepatan di satu lap. Di Ducati, keunggulan ada di luar tikungan, jelas Marquez. Di Honda, keunggulan ada di bagian pertama tikungan. Ia menambahkan bahwa di Ducati, pembalap harus berhati-hati di bagian awal tikungan dan memaksimalkan akselerasi di bagian keluar, sementara di Honda, pembalap harus langsung tancap gas di bagian awal tikungan dan berusaha mengendalikan motor di bagian keluar. Perbedaan ini menuntut adaptasi gaya balap yang signifikan, dan Marquez berhasil melakukannya dengan gemilang. Namun, kesuksesan Ducati tak lepas dari peran Michele Pirro, test rider andalan mereka. Jack Miller, mantan pembalap Ducati, memuji Pirro sebagai sosok kunci dalam pengembangan Desmos Sedici. Mereka punya test rider yang solid. Pirro itu bagus, kata Miller. Dia melakukan lap-lapnya, jika dia lebih cepat atau lebih lambat, ada alasannya. Miller menambahkan bahwa Ducati sangat memperhatikan data yang dikumpulkan Pirro dan menggunakannya untuk mengembangkan motor. Pirro bukan hanya cepat, tetapi juga konsisten dan memahami perannya dengan baik. Di sisi lain, Yamaha masih berjuang untuk kembali ke puncak MotoGP. Jack Miller memberikan analisis mendalam tentang penyebab keterpurukan Yamaha dan langkah-langkah yang perlu mereka lakukan untuk bangkit. Menurutnya, Yamaha perlu merekrut talenta-talenta terbaik dari tim lain dan memberikan mereka kepercayaan penuh. Mereka berhasil merekrut beberapa orang bagus dari Ducati, orang-orang yang saya pikir tidak akan pernah pergi. Itu sangat ajaib, ujar Miller. Namun, merekrut talenta hanya langkah awal. Yamaha juga harus mengubah pola pikir dan pendekatan mereka terhadap pengembangan motor. Fabio Quartararo, sang juara dunia 2021, masih setia bersama Yamaha, meskipun motornya semakin tertinggal dari para rivalnya. Carlo Pernat, pengamat MotoGP veteran, memprediksi bahwa Quartararo akan tetap bersama Yamaha selamanya. Saya rasa akan sangat sulit bagi Fabio untuk meninggalkan Yamaha, kata Pernat. Karena pada akhirnya, Quartararo membuat pilihannya 2 tahun lalu dan mungkin hari ini dia berada dalam posisi untuk tetap setia pada keputusan itu, selamanya menghubungkan namanya dengan sebuah merek. Pernat yakin bahwa Yamaha akan segera bangkit dan Quartararo akan menjadi bagian dari kebangkitan itu. Aksi Marc Marquez di MotoGP Amerika lalu memicu perubahan aturan yang signifikan. Saat itu, Marquez dan sejumlah pembalap lain masuk pit lane untuk mengganti motor sebelum start karena kondisi trek yang berubah. Aksi ini menyebabkan kekacauan di grid dan memaksa race direction untuk menunda start. Marquez mengakui bahwa tindakannya itu akan memaksa perubahan aturan. Ini bukan pertama kalinya mereka mengubah sesuatu dalam aturan karena saya telah menciptakan situasi yang berbeda, kata Marquez. Ia mencontohkan aksi lompat dari satu motor ke motor lain di pit lane saat flag-to-flag race yang juga memicu perubahan aturan. Terakhir, muncul rumor bahwa CEO Aprilia, Massimo Rivola, akan menggantikan Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP. Rivola membantah rumor tersebut dan menyatakan bahwa Ezpeleta melakukan pekerjaan yang hebat. Tidak ada yang benar dalam apa yang dikatakan, kata Rivola. Carmelo Ezpeleta melakukan pekerjaan yang hebat dan saya tidak akan pernah membiarkan diri saya untuk pergi dan menentangnya.
Rivola menambahkan bahwa ia lebih fokus pada pekerjaannya di Aprilia dan berusaha untuk memperkecil jarak dengan para rivalnya. Persaingan di MotoGP semakin ketat dan menarik, dan kita tunggu saja kejutan-kejutan apalagi yang akan terjadi di musim ini.